Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi a'zami minhajin syuri' minhajil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur, 'allamahum min jahalah wa akhrajahum minadh dhalalah بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا بسنته أمتنا على ملته احشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsil muznibati bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Hurriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah di hari Jumat ini, di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang Allah katakan minha arba'atun hurum, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Allah menyebutkan di antara 12 bulan adalah 4 yang disebut dengan bulan hurum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari yang 4 tersebut adalah bulan Rajab. Dan sekarang kita di Jumat terakhir di bulan Rajab. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang kita kudu harus mengetahui sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita hamba-hamba Allah? Kenapa kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengetahui sirah daripada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal karena beberapa alasan, di samping banyak alasan-alasan yang lain. Salah satunya adalah kita hamba Allah dalam rukun iman. Ada salah satunya adalah percaya kepada Nabi dan Rasul. Percaya kepada Nabi dan Rasul. Siapa Nabi dan Rasul? Nah, Nabi Muhammad adalah salah satu daripada Nabi dan Rasul. Bahkan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin, tokoh utama yang paling mulia daripada Al-Anbiya wal Mursalin. Apa buktinya? Dulu beberapa hari lagi kita akan masuki tanggal 27 Rajab. Tanggal merah itu, tanggal merah. Dikatakan kenapa tanggal merah? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekalipun para ahli sejarah punya beberapa pemahaman, gak sepakat tuh apakah tanggal 27 Rajab atau bukan. Tapi yang populer di dunia ini peristiwa itu dikatakan tanggal 27 Rajab. Kalau kita buka buku-buku sejarah Sirah Nabawiyah, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan di awal dan seterusnya.
Terlepas dari itu, ada peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalilnya ada surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu peristiwa Isra. Bagaimana dengan peristiwa Mi'raj? Ada juga dalilnya di surat An-Najm. Inda sidratil muntaha, ada kata sidratil muntaha, iz yaghshidrata ma yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengetahui dan memahami ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran jika kita tidak mengkaji dan memahami as-sirah an-nabawiyah? Ini salah satu sederhana alasan logis, alasan masuk akal. Kita, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Tidak ada cara yang paling ampuh, yang paling baik, yang dapat memberikan kepada kita pemahaman terhadap Al-Quran dengan baik, melainkan dengan kita mengkaji, mempelajari, membaca sirah an-nabawiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di ayat juga disebutkan, linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina, kata Allah. Nabi adalah manusia, cuman bukan sembarang manusia. Nabi adalah pilihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pilih, kemudian Allah berikan kepada dia salah satu keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah dengan Allah berikan, turunkan kepadanya Al-Quran. Kemudian dahulu Allah Isra dan Mi'rajkan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina. Karena disebutkan dalam sirah bagaimana di tahun-tahun Nabi Muhammad di Mekah, setelah meninggalnya pamannya Abu Talib, setelah meninggalnya istrinya tercinta Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, berat tantangan yang dihadapi Nabi. Kemudian Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa kita pahami secara utuh, melainkan dengan kita memahami sirah nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala memuji seorang manusia dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh telah taat kepada Allah. Itu semuanya tidak bisa kita laksanakan dengan baik dan utuh, melainkan ketika kita membaca sirah an-nabawiyah. Dan di dunia ini, manusia kita, orang-orang generasi belakangan, bahkan sampai saat ini, kalau kita mengkaji, tidak ada manusia siapapun di dunia, sehebat-hebatnya dia, seterkenal-terkenalnya dia, sepintar-pintarnya dia, yang catatan kehidupannya sebagaimana Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca buku sirah, para ulama menyebutkan kajian sirah itu nggak terbatas cuman lahir, terus lahir, kemudian anak-anak, kemudian remaja sampai meninggal. Enggak. Nabi Muhammad dalam kajian literatur para ulama tentang sirah nabawiyah minimal ada 5. Pertama tentang apa yang dikatakan al-maghazi. Apa itu kajian al-maghazi? Perang-perang yang dulu Nabi Muhammad. Kemudian juga ada tentang asy-syama'il. Apa itu tentang syama'il? Buku-buku kajian tentang Nabi daripada perilaku dan akhlaknya beliau. Bagaimana tentang tingkah laku, tindak tanduknya beliau. Yang terkenal misalnya asy-syama'il lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Al-maghazi yang sebelumnya misalnya al-maghazi Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala. Kemudian juga ada kitab Dalailun Nubuwah. Lebih dari 40 buku yang mungkin namanya mirip-mirip kayak Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian ada juga kitab Al-Khasa'is, kehususan-kehususan. Ini juga ada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehususan yang terkenal yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayuti dan yang lain-lain. Bahkan dalam sebuah literatur disebutkan kitab kajian tentang sirah Nabi Muhammad SAW lebih dari judulnya aja kalau dicatat, judulnya aja, judul bukunya kalau dicatat
30 halaman kagak kelar untuk mencatat judul-judul buku yang dituliskan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tidak ada di dunia ini. Maka Dr. Raghib As-Sirjani hafizahullah ta'ala dalam sebuah tulisannya sangat menyayangkan ketika sebagian umat Islam sangat bangga ketika peneliti barat Michael Hart yang menyebutkan 100, kemudian Nabi mencantumkan pertama dari atas 100 orang yang berpengaruh, sangat menyayangkan. Kenapa? Ya nggak standing lah Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan misalnya Newton, Einstein, dan siapa bisa kita sebutkan tokoh-tokoh yang dikagumi di mana. Karena apa? Beda. Nabi Muhammad adalah Nabi utusan pilihan. Dia sejajarnya dengan ataupun bisa kalaupun ditandingkan dengan para nabi-nabi yang lain, al-mursalin, ulul azmi minar rusul. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengkaji sirah juga terakhir, biar kita bisa lebih utuh memahami as-sunnah an-nabawiyah. Ada sirah, ada sunnah. Mirip-mirip tapi beda. Kalau sirah Nabi Muhammad SAW yang dipelajari 63 tahun umurnya Nabi Muhammad SAW. Kalau as-sunnah an-nabawiyah, as-sunnah an-nabawiyah, at-taqririyah, al-fi'liyah, al-qawliyah, maka kata para ulama, dia setelah Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul. Kalau dia umurnya 40 tahun, ya kurang lebih 23 tahun. Maka sangat kurang pas ataupun keliru ketika ada orang, kita ini telah meninggalkan sunnah Nabi. Apa itu? Dibilang dulu Nabi Muhammad SAW di masa remajanya menggembala domba, melihara kambing. Sekarang kita enggak. Waduh, pemahaman ini kurang pas, kurang tepat. Karena apa? Peristiwa Nabi Muhammad SAW memelihara benar Nabi Muhammad di masa remajanya, ra'il ghanam, sebagaimana para anbiya terdahulu. Terus apakah kita mengatakan nggak sunnah kalau kita sekarang masih muda tidak ra'il ghanam? Tidak ada yang mengatakan demikian. Kalau itu mungkin kalau mau masuk fakultas peternakan IPB bisa. Tapi kalau misalnya untuk mengeneralisir maka tidak tepat. Sebagaimana dahulu, misalnya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun, terus kita katakan, wahai anda para remaja yang 25 tahun belum menikah, maka kagak ikutin sunnah Nabi. Enggak demikian. Tidak ada yang mensyariatkan misalnya syaratnya orang menikah harus usianya kudu laki-laki 25 tahun. Kudu dibedakan antara as-sirah dan as-sunnah. Ada dalam as-sirah tersebut yang dia bisa jadi syariat, tapi ada juga yang tidak. Berbeda dengan as-sunnah. As-sunnah tersebut mereka adalah semuanya itu adalah baik al-fi'liyah, al-qawliyah, at-taqririyah, banyak yang masuk ke dalam syariat ataupun menjadi syariat dan kita disunnahkan untuk mengikutinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, asyukru lu ala taufiqi wa imtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa khillani wa man iqtafa atharu ila yaumiddin. Amma ba', fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsil muznibati bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum diakhiri khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Yang sakit Allah sembuhkan, termasuk guru besar IPB Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin yang beritanya masuk rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan seluruh sivitas akademika IPB wabil khusus dan keluarga kita yang dalam keadaan sakit di masa pandemi ini. Allah berikan kesehatan dan kesembuhan dan semuanya diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga bisa
meraih lagi kesempatan berpuasa di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ala wa sallu ala nabiyikum kama amarakum rabbukum. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma anil khulafai rasyidin sayyidi sadatina Abi Bakar, Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Wa adkhilna ma'hum ya rabbi rahmatika wa mannika ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين، عافنا والمسلمين، اصرف عنا وعن المسلمين شر الوباء والداء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.